selanjutnya yaitu uji Virus Sampel T-Test. Apa sih itu uji Virus Sampel T-Test? Nah, Virus Sampel T-Test adalah apabila data yang dikumpulkan dari dua sampel yang berhubungan. Artinya bahwa satu sampel akan mempunyai dua rata. Nah, rancangan ini biasa dikenal dengan rancangan pretest dan posttest, yang berarti membandingkan nilai rata-rata pretest dan nilai rata-rata posttest dari suatu tempat. Jadi, sebelum melakukan dan sesudah melakukan. Nah, jadi uji Virus Sampel T-Test ini bertujuan untuk mengetahui apakah dua rata-rata populasi bersifat identik atau tidak dari beberapa sampel yang diamati. Nah, untuk lebih memahami tentang Virus Sampel T-Test, ayo kita tonton langkah-langkahnya. Nah, selanjutnya yaitu tentang uji Virus Sampel T-Test. Nah, langsung saja langkah-langkahnya. Nah, sebelum kita masuk ke Adobe SPSS, pastikan kita sudah mempunyai data Excel tentang ini hasil belajar mata pelajaran bahasa Jawa. Nah, ada pretest dan ada posttestnya. Nah, langsung saja kita masuk ke Adobe SPSS. Klik variabel view pada kolom 9. Itu kita isi dengan pretest. Nah, terus kolom lain selanjutnya kita isi dengan posttest. Nah, selanjutnya pada kolom label kita tulis dengan pretest. Maaf, tertinggal pretest. Pada label posttest kita tulis dengan posttest. Setelah itu, pada kolom result kita ganti dengan scalar. Nah, selanjutnya kita klik data view. Nah, tampilannya seperti ini, ada pretest dan ada posttest. Nah, kita copy yang ada di Excel tadi. Nah, pretest dan posttestnya kita copy, terus kita paste ke Adobe SPSS. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Terus kita klik analyze, kita klik convergence, terus ada pilihan Virus Sampel T-Test. Nah, berarti ini sama saja dengan Independent Sampel T-Test, cuman bedanya kalau independen kita klik di sini, kalau Virus kita klik di sini. Virus Sampel T-Test klik. Nah, tampilannya seperti ini. Terus kita pretest kita buat ke variabel 1. Terus kalau posttest kita buat di variabel 2. Nah, terus selanjutnya klik option. Nah, pastikan 95% dan bercentang di exclude cases analysis by analysis. Klik continue dan OK. Nah, beginilah hasilnya. Ada Virus Sampel statistik, ada Virus Sampel
correlation, ada Virate Sample Test. Nah, pada Virate Sample Statistik mean-nya, rata-ratanya itu kalau pretest 54, sekian, setelah dan post-test 67, sekian. Dan ini jumlah sampelnya sama-sama pada 13. Ini standar deviationnya, deviasi, dan ini standar error mean-nya 2,85 sekian dan 2,97 sekian. Nah, karena nilai rata-rata hasil belajar pretestnya 54, sekian itu kurang dari post-testnya 67,6923. Nah, maka artinya secara deskriptif pada perbedaan rata-rata hasil belajar antara pretest dengan hasil post-test. Nah, berarti terdapat perbedaan antara hasil pretest dan hasil post-test. Nah, selanjutnya untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut benar-benar nyata atau signifikan atau tidak, maka kita perlu menafsirkan hasil uji Virate Sample Test terdapat pada tabel output Virate Sample Test. Nah, selanjutnya kita jelaskan dulu tentang Virate Sample Correlation. Correlation ini kayak hubungannya. Nah, berdasarkan output di sini, nilai coefficient correlation-nya itu 0,350 dengan nilai sig sebesar 0,242. Karena nilai signya 0,242 lebih besar dari probabilitas 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel pretest dengan variabel posttest. Jadi variabel pretest dan posttestnya tidak ada hubungan. Terus di Virate Sample Test. Nah, di sini untuk mengetahuinya, kita harus terlebih dahulu mengetahui tentang pengambilan keputusan dalam uji Virate Sample Test berdasarkan signifikansi hasil output SPSS. Nah, jika nilai sig-to-Thailand kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Sebaliknya, jika nilai sig-to-Thailand lebih dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Nah, HO itu tidak ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dan post-test. Kalau HA itu ada perbedaan antara hasil belajar pretest dan post-test. Nah, jadi berdasarkan tabel Virate Sample Test ini diketahui bahwa sig-to-Thailand-nya 0,002. Nah, itu kurang dari 0,05, maka HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Berarti ada perbedaan antara pretest dan post-test karena hanya HA-nya diterima. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dan post-test, yang artinya ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery dalam meningkatkan hasil belajar untuk mata pelajaran Bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Pagi tahun 2019.